Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Tetap semangat. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya akan berbagi kisah saya. Kisah yang sudah saya jalani sampai berada di titik ini. Dan kisah ini mungkin berbeda dengan kisah-kisah yang lain gitu. Karena saya bukan tipe mahasiswa atau siswa yang pinter, yang rajin, tapi justru sebaliknya. Nanti kita lihat ada apa di balik kisah itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya punya sedikit cerita tentang kata kecil. Dan ini sangat menginspire saya. Dan ini saya lakukan. Kita dengarkan kisah tentang kata kecil ini. Pada suatu hari, ada sekumpulan kata-kata kecil. Bisa dilihat mereka berlomba, satu sama lain berlomba. Mau ngapain dia berlomba? Tujuannya adalah mencapai puncak menara. Jadi mereka kata-kata kecil itu berlomba satu sama lain untuk apa? Untuk mencapai puncak menara dari bawah sampai dengan ke atas. Kita lihat perjalanan kata-kata kecil ini. Penonton berkumpul mengelilingi menara. Ini penonton, di sini penonton mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada peserta. Jadi ketika mereka berlomba, yang 17 Agustus udah ada yang ikut lomba? Udah, dapat apa? Makan kerupuk. Oke, jadi tujuannya adalah mencapai puncak menara, di mana ketika mereka berlomba ada penonton atau para peserta yang ikut memberikan semangat kepada mereka yang sedang berlomba. Perlombaan pun dimulai. Nah, dimulai penonton. Menara terlalu tinggi, mereka tidak akan mampu, mereka tidak akan sanggup sampai ke puncak menara. Kita lihat selanjutnya. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan, semakin tinggi dan semakin tinggi. Jadi yang jatuh satu persatu jatuhlah, tetapi buat mereka yang bersemangat, dia akan terus menaiki tangga demi tangga perlahan-lahan dan semakin tinggi menuju ke puncak menara. So, penonton harus bersorak. What happened? Terlalu susah. Tidak akan ada seekor pun yang akan berhasil. Itu kata penonton. Karena apa? Karena menaranya semakin tinggi dan penonton akan berpikir gak akan sampai. Penonton itu berteriak, terlalu susah, terlalu tinggi, tidak akan ada seorang pun atau seekor pun yang akan sampai ke puncak menara. Tapi what happened? Apa yang terjadi? Kita lihat. Lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Karena apa? Karena mereka mendengar kata-kata penonton. It's too hard, terlalu susah. Itu terlalu tinggi dan akan semakin sulit mencapai puncak menara.
sehingga kata-kata kecil itu lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tak kenal menyerah kalah. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor katak kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi the one and only one yang berhasil sampai ke puncak. Oke, hanya the one and only one yang berhasil sampai ke puncak. Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa sampai ke puncak menara yang tinggi yang menurut kata-kata sekitarnya itu terlalu tinggi, terlalu susah. Apa yang dia lakukan? Kita lihat. Semua kata-kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya sampai ke puncak menara. Ada yang tahu apa yang dilakukan katak kecil ini sehingga dia sampai ke puncak menara? Ada yang tahu? Kita lihat. Seekor peserta bertanya, bagaimana cara katak yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan? Mereka jadinya kepo. Kok bisa ya dia sampai ke puncak? Dia punya kekuatan apa? Apa pakai dukun gitu? Atau pakai apa gitu ya? Pasti kan orang dipikir manusia ketika itu mustahil, mereka akan berpikir negatif. Ah, saya aja nggak bisa, kok dia bisa? Jangan-jangan dia main dukun. Oke, tapi bukan itu ya, tapi bukan itu. Kita lihat apa yang dia lakukan. Ternyata katak yang menjadi pemenang itu tuli. Ngerti? Ngerti? Katak yang berhasil sampai di puncak menara adalah katak yang tuli. Mengerti? Kenapa dia tuli? Kenapa dia tuli? Ayo, siapa yang bisa tahu kenapa dia tuli dan dia bisa sampai ke puncak menara? Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa? Kenapa katak itu tuli? Ya. Karena kataknya tidak bisa mendengar peserta. Karena katak? Oke, karena katak itu tidak mendengar omongan negatif oleh para penonton yang ada di sekitar menara. Tuli itu bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi tuli untuk tidak mendengar apapun omongan negatif tentang dia, tentang lingkungan, tentang apapun yang akan menurunkan semangat dia untuk berusaha. Dan itu yang saya lakukan sejak SMA. Saya dulu SMA di SMAN Negeri 50, di mana ada ayah saya sebagai wakil kepala sekolah 3 bidang kesiswaan dan saya adalah wakil ketua OSIS. Dan kami sering berinteraksi bukan sebagai ayah dan anak, tapi sebagai wakil kepala sekolah dan wakil ketua OSIS. Saat berada di posisi itu kami benar-benar serius, kami benar-benar tidak mengindahkan antara ayah dan anak. Mengajukan proposal, Bapak nggak bisa seperti ini, begini. Kita profesional. Saya berangkat pagi bareng sama ayah, tapi ayah pulang jam 5, saya pulang jam 10 malam. Karena apa? Karena kami punya kegiatan. Tetangga, whatever, mereka mau bilang apa? Itu anak perempuan pulang jam 9 malam, jam 10 malam. Selagi omongan mereka tidak membuat saya berdarah-darah, tidak akan pernah saya dengarkan. Karena saya tahu yang saya lakukan, orang di sekeliling saya tahu apa yang saya kerjakan, orang yang saya cintai tahu apa yang saya lakukan. So, jangan pernah dengarkan omongan negatif tentang kita, diri kita, lingkungan kita,
akan menurunkan semangat kita dalam berbuat. Oke, make applause buat kata kecil. Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video. Terima kasih.